mungkin sebagian ada yang dari base herbal, ada juga yang dari petani, dari kelompok tani. Sebenarnya acara ini dikhususkan kemarin rencananya mau ke kelompok tani saja, tapi saya mendapat pembelian dari base herbal. Saya harusnya base herbal dulu yang diutamakan, karena nanti kalau petani menanyakan tentang pupuk, kalau base herbal tidak tahu nanti jawabannya pasti pelongo-pelongo. Makanya kita kumpulkan bersama, dan mohon maaf acaranya juga sangat mendadak. Baru kemarin kita membuat acara, malam ini kita laksanakan. Mugi-mugi pertemuan malam hari ini benar-benar bermanfaat buat kita semua, base herbal juga para petani, khususnya kelompok tani yang hadir di kesempatan malam hari ini. Oke, sekian. Kalau lanjutkan dengan Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan selamat malam dan juga salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Ibu. Kalau pada kesempatan malam hari ini dari teman-teman base herbal yang bawa Bapak Ibu yang dari petani atau dari kelompok tani atau pegiat pertanian. Ini sudah terwakili berapa kabupaten yang hadir malam hari ini. Ponorogo saya sudah lihat, Trenggalek sudah lihat, Bojonegoro sudah lihat, Ngawi sudah ada, Madiun banyak ya. Yang pertama adalah membangun pertanian, yang kedua adalah membangun kesehatan, dan yang ketiga adalah membangun kesejahteraan atau perekonomian. Dan kita sudah yang tahun, Bapak Ibu yang dari base herbal sudah bersama dengan saya yang ada di sektor kesehatan. Kita patut bersyukur, alhamdulillah, karena apa? Sampai hari ini kita masih menjadi panutan. Bapak Ibu yang di bawah, di radio, dimanapun masih tetap menjadi panutan banyak orang. Dan kita menjadi acuan untuk beberapa orang bergerak di herbal. Tetapi saya harus garis bawahi, herbal hanya salah satu tujuan kita. Bukan itu tujuan kita yang sebenarnya. Kenapa saya katakan bukan herbal yang sebenarnya tujuan kita? Kalau orang itu tidak diobati dengan cara makannya, maka orang akan sakit. Selama 10 tahun, 12 tahun saya berkuat di radio, saya berbicara di sosmed, di mana-mana tentang gaya hidup sehat, tentang makanan sehat. Tetapi pertanyaan terbesar adalah dari mana makanan sehat itu berasal? Makanan sehat itu berasal dari pertanian. Beberapa orang mereka berasumsi makanan sehat itu dengan cara hidroponik, dengan cara aeroponik, menggunakan sistem modern yang sebenarnya itu bukan organik. Saya ulangi, hidroponik, aeroponik atau NFT modelnya itu bukan organik, tetapi full 100% kimia. Kenapa saya katakan begitu? Karena semua berdasarkan dari bahannya adalah kimia. Nah, kita dari base herbal, kita sudah mencoba, saya sudah mencoba memperkenalkan Orgamas nutrisi itu sudah sekian 6 tahun, 7 tahun yang lalu. Walaupun pada waktu itu kita belum bisa lengkap, tetapi syukur alhamdulillah saya melakukan riset terus-menerus di pertanian dengan melakukan banyak uji coba. Baik, kalau dulu saya fokus di dataran rendah, karena apa? Kita tinggal di dataran rendah. Tetapi sekarang saya sudah mulai mengubah konsep. Kalau dulu dari dataran rendah, sekarang dataran rendah dan dataran tinggi. Jadi untuk sayur bisa, kemudian untuk padi bisa, untuk buah juga bisa. Nah, kalau dulu kita cuma bermain di nutrisi tanaman dengan harga yang banyak orang mengatakan Orgamas itu mahal, betul ya? Bapak Ibu, Orgamas itu harga berapa? 1 liter 110.000, betul ya? Kalau terus dengan mahal itu betul, karena harganya 110.000. Tetapi sejujurnya Orgamas itu paling murah.
Kenapa kok saya katakan paling murah? Karena dosisnya 1 liter adalah 1 mili. Nah, Orgamas saja tidak akan cukup. Waktu itu banyak orang bertanya ke saya, Pak, apakah kalau saya sudah menggunakan Orgamas, saya masih tetap gunakan pupuk kimia? Saya katakan Orgamas bukan pupuk. Jenengan bisa lepas pupuk ketika semprot Orgamas pertama, sekali saja. Setelah itu, kalau pakai Orgamas saja tanpa pupuk, pasti hasilnya akan turun. Kenapa Orgamas bukan pupuk? Apa yang dimaksud dengan pupuk? Pupuk itu adalah nutrisi untuk tanaman, baik itu NPK, ada unsur makro dan ada unsur mikro. Nah, unsur makro dan unsur mikro itu sebenarnya ada di tanah. Memang kalau tanah itu adalah tanah yang masih organik, masih dulu. Karena itu orang-orang zaman dulu gunakan pupuk kandang untuk mengatasi nutrisi bagi tanaman itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, masalahnya adalah satu. Ketika orang sudah menggunakan kimia, sudah tergantung kepada pupuk kimia karena praktis, sekarang kita tiba di era, di masa pupuk mahal. Yang kedua, produktivitas turun. Dan yang ketiga, harga-harga pertanian yang selalu tidak stabil. Saya sebenarnya sudah bergerak di bidang pertanian ini, saya tidak pernah berhenti bergerak, saya tetap bergerak. Tapi karena jenengan semua saya anggap sebagai saudara keluarga saya tetap memberi kesempatan kepada jenengan juga terlibat bagi yang mau. Saya tidak bisa paksakan, berbeda pertanian dengan terapi beda. Kalau terapi saya wajibkan semua herbal harus bisa terapi, karena itu hubungannya dengan herbal. Tetapi kalau pertanian saya tidak wajibkan, karena di pertanian ini butuh kapasitas, butuh kemampuan, dan butuh relasi. Tahun 2023 ini kita akan memulai dengan konsep pembangunan pabrik pupuk. Saya tidak menjual pupuk, saya ulangi. Saya secara pribadi, saya tidak akan membangun pabrik untuk saya jual pupuk. Tetapi yang saya lakukan tahun ini, saya akan mengajak Bapak Ibu yang mau di tiap-tiap kota untuk buat pabrik pupuk. Di antara Bapak Ibu siapa yang siap untuk bangun pabrik pupuk kira-kira? Siap. Ya siap Pak Wino. Siap. Habis siapa? Harus ngomong siapa? Jangan berpikir saya tidak punya uang. Jangan berpikir saya tidak punya modal. Bapak Ibu sudah kenal saya. Saya mengajari orang berternak ayam dari 10 ekor jadi miliarder. Pabrik itu bukan bangunan, Bapak Ibu. Pabrik itu bukan tempat, Bapak Ibu. Pabrik itu sistem. Apa yang dimaksud dengan sistem? Begini. Apa yang dibutuhkan petani hari ini kira-kira? Menurut jenengan yang betul-betul petani angkat tangan. Pupuk. Pengen harga mahal atau harga murah? Murah. Syukur-syukur gratis. Gratis. Pertanyaannya adalah, ketika semua orang ingin pupuk yang murah, siapa yang jual? Kalau seandainya jenengan di desa nih, saya tanya, jenengan ada di desa, ada yang jual pupuk ada di desa? Ada. Mereka jual mahal atau murah? Karena mereka kulaan. Betul atau tidak? Karena mereka kulah, mereka jual supaya dapat untung. Wajar. Nah, bagaimana caranya? Kami dari Herbal, teman-teman, saya minta maaf, saya sudah terbiasa ngomong kita semua Herbal, tidak apa-apa jadi biarpun jenengan petani bukan Herbal, tapi kan jenengan yang bawa Herbal ya. Saya berharap dari rekan-rekan Herbal yang ada di tiap-tiap desa itu bisa produksi pupuk sendiri-sendiri. Supaya apa? Yang pertama, seandainya ada orang kirim pupuk dari kecamatan lain saja lo tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa?
karena ada transport. Yang kedua, jangankan dari kecamatan lain, kalau ada orang impor dari luar negeri masuk ke Indonesia tidak mungkin bisa. Karena apa? Biayanya sudah mahal. Perusahaan itu butuh pasar. Pasar siapa? Semua butuh pupuk. Yang kedua butuh yang murah. Ini yang harus kita main di sini. Bapak Ibu, saya minta tolong, kalau seandainya jenengan nanti bersama-sama dengan kita, tetap di dalam Beserval bersama-sama dengan kita produksi ini, saya minta tolong satu, yang jual bukan saya, yang jual jenengan. Tapi harganya harus murah. Saat ini kami sudah membuat 5 macam pupuk yang ada. Yang pertama, pembenah tanah. Ini yang baru ya, selain nutrisi, selain Orgamas. Jadi yang pertama yang sudah kita buat adalah pembenah tanah. Yang kedua yang kita buat adalah NPK organik padat. Yang ketiga yang kita buat adalah urea cair, jangan urea, kita diprotes kalau pakai nama urea itu mari dagang. Kita sebutnya nitrogen cair. Yang keempat, kita membuat ZPT untuk buah dan daun. Dan yang kelima, kita buat insek dan bumi organik. Jadi tahun ini dengan PD saya berani melangkah. Jadi tahun 2023 ini saya secara pribadi dari Beserval, dari Bayu Sehat Mandiri, saya berani melangkah karena kita sudah bulat. Artinya bulat itu seluruh unsur kita sudah punya. Yang kurang cuma bibit, tapi bibit itu urusannya beda. Tapi secara pupuk, secara insek, secara fungi, kita sudah ada semuanya. Nah, yang kedua yang akan kita lakukan adalah begini. Bapak Ibu percaya tidak dengan saya? Ya. Masih perlu DEM tidak untuk anggota BSM? Tidak perlu Pak, kalau percaya sudah tidak perlu DEM. Kalau DEM mundur lagi. Saya tanpa sepengetahuan Bapak Ibu yang ada di Madiun, yang ada di Ponorogo, yang ada di Ngawi, saya sudah melakukan DEM. Di Ponorogo saya sudah tahun yang ketiga melakukan DEM untuk tanaman padi. Di Magetan sudah tahun yang kedua saya melakukan DEM untuk tanaman padi. Di Madiun, di Ngawi kita sudah melakukan DEM. Hari ini kita sudah ada di 70 titik DEM. Insya Allah nanti bulan Januari akhir kita kan sudah ada data semuanya. Kita kan sudah ada data, aplikasinya semuanya. Ini untuk tanaman pangan. Jadi tanaman pangan ini yang saya fokuskan siap-siap yang Beserval Ponorogo, Beserval Madiun, Beserval Ngawi. 3 kabupaten ini akan saya jadikan pilot project nasional. Untuk apa? Karena 3 kabupaten ini adalah salah satu sumber pendapatan penghasil dari pangan Indonesia. Jadi Ngawi, Madiun, Ponorogo. Karena itu kita bermain di sini. Kalau saya menguji coba pupuk, saya taruh di tempat yang paling sentral. Ketika sentral, saya yakin Magetan ini pusatnya sayur juga ya, tapi saya belum pernah ngedem di Magetan. Saya pernah ngedem di Pak Prato, kesibukan orangnya. Tapi saya sudah ngedem, jadi karena saya belum berhasil di sini, saya ngedem di Dieng, di Gunung Dieng, di Wonosobo. Jadi pabrik pupuk pertama yang saya bangun di Wonosobo itu 1 tahun lalu. Saya bangun di sana, sudah bergerak kita di 90 desa, di 90 kelompok. Untuk varietas tanaman yang sayur, mana yang sayur? 1, 2, ini Magetan berarti ya, kalau sayur ya. Kita untuk sayur kita sudah bergerak di kentang, wortel, kubis, bawang pre, bawang merah, cabai, terus apa lagi? Pakcoy, sawi hijau ya. Ini sudah kita lakukan.
Kenapa pabrik pupuk harus ada di tiap desa? Ini rahasianya. Contoh, kita membuat pembenah tanah. Tanah itu supaya dia menjadi baik, supaya tanah itu menjadi pulih kembali, dia membutuhkan namanya bakteri lokal. Banyak orang salah kaprah nyebut mol. Mol itu mikroorganisme lokal yang dibeli bakteri dari luar. Itu sudah salah kaprah. Yang kedua, orang selalu gunakan tetes untuk membuat pupuk, untuk membuat pakan, betul ya? Iya. Padahal ketika jenengan kasih tetes sungguhan yang banyak ke tanah, apa yang terjadi? Tanahnya asam, keras. Karena itu Bapak Ibu, pupuk yang akan saya ajarkan ini ke jenengan adalah pupuk yang di luar dari yang ada. Kita butuh gula sebagai makanan bakteri, tapi gula yang saya pakai itu berasal dari wortel. Tahu wortel? Wortel itu rasanya apa? Manis, pedas. Di dalam wortel itu kita nyebutnya taurin, ada vitamin B kompleks lengkap, ada gula di dalamnya. Kalau seandainya jenengan buat pupuk, gulanya dari wortel, keren nggak kira-kira? Mahal mana gula sama wortel kira-kira kalau diambil gulanya? Gula. Kalau orang mikir mesti mahal wortel, betul kan? Tapi kenapa kita bisa jual pupuknya lebih murah? Harganya tetes 1 kilo berapa kira-kira 1 liter? Pernah beli tetes 1? Berapa Pak? 10.000. Kalau tetes 1 liter sama wortel 1 kilo lebih mahal mana kalau gulanya kira-kira untuk jenengan? Kalau wortel sama gula sama wortel sama tetes lebih murah tetes kalau gitu. Tapi kalau di gulanya jauh lebih bagus yang wortel. Karena itu kita akan buat pupuk ini tanpa tergantung ke yang lain. Jadi semuanya adalah organik, tetapi kita tidak nyebut organik. Syarat pertama untuk buat pabrik pupuk, saya butuh terpal, modelnya terpal Bapak Ibu, ukurannya 4x6. Itu untuk buat urea cair. Bisa beli 4x6 terpal? Saya. Yang kedua, saya butuh kotoran ayam. Nanti sebenarnya semua materi itu akan kita tuangkan di dalam YouTube saya. Semua bisa main YouTube? Ketik aja Bayu Diningrat Pertanian dan Peternakan, semua ada di sana. Jadi sebenarnya begini, ukuran 4x6 itu untuk tanah satu desa. Banyak orang selalu berpikir buat pabrik modalnya terpal ukuran 4x6, dibikin buat pabrik aja, dibikin buat kolam, kan gitu toh. Kalau orang yang tidak ngerti selalu berpikiran mahal. Tapi kalau orang yang ngerti, dia akan tahu yang namanya step by step. Ukuran kolam 4x6 itu bisa isi sekitar 500 karung kotoran ayam. Kotoran ayam ini kita akan tambahkan zat dari kita yang kita sebut taurin dan hormon. Hormon semua dari tumbuhan, taurin dari tumbuhan juga. Ini yang beli, harganya 1 liter 10.000. Itu dalam 500 karung dari zat aktif ini cuma 500 liter. Itu aja yang jenengan beli. Terus yang kedua, cari kencing sapi. Kencing sapinya ya kurang lebih sama sekitar 500 liter. Kemudian kencing kambing kurang lebih 200 liter. Itu difermentasi selama 1 minggu. Setelah difermentasi 1 minggu akan keluar 2 hasil. Yang pertama adalah urea cair, nitrogen cair, dan yang kedua adalah pupuk NPK organik. Proses 1 hektar ketika menggunakan pupuk organik padat ini kita butuh 50 karung. Kalau jenengan punya satu petak yang luasan 1.400 meter, itu kurang lebih butuh sekitar 7 karung. Urea cair ini, nitrogen cair yang kita buat ini,
itu 1 liter itu sama dengan 10 kilo urea. Artinya begini, ketika jenengan produksi di situ 1 hektar itu butuh 50 karung padat, berarti butuh 50 liter urea cair. Itu sama dengan 500 kilo pupuk urea padat. Kemudian yang ketiga, kita ada ZPT. ZPT ini jenengan nanti modalnya adalah drum. Drumnya ada 3. Yang pertama drum untuk pembenah tanah, yang kedua drum untuk daun dan pertumbuhan, dan yang ketiga adalah drum untuk ZPT 2. Nah, disinilah saya butuh semua rekan-rekan untuk membangun pertanian Indonesia. Kenapa kok saya katakan butuh? Sekarang pembenah tanah. Supaya tanah ini kembali subur, kita butuh bakteri lokal. Di mana bakterinya lokal itu? Ya dengan cari pojok-pojoknya desa. Ya dengan kumpulkan tanah sawahnya di pojok-pojoknya desa. Ya dengan ambil di sana samplingnya tanah. Sakegem. Semakin banyak tempat semakin bagus. Untuk membuat 100 liter kita butuh 20 kilo tanah. Kalau bisa tanahnya roto sak desa. Sakegem gitu ya, jangan sak kilo nanti terlalu banyak. Jadi sakegem. Setelah itu kita kasih makan ini bakteri. Kita kasih makan, kemudian kita kasih kalau untuk daun, caranya sepele. Pak, saya kepingin tanaman saya udah dimakan tikus, gitu ya. Berarti jenengan butuh karbohidrat. Karbohidratnya dari mana? Ambilkan gandum. Jenengan butuh supaya tanah jenengan tidak didatangi tikus, berarti buat tanah jenengan seperti kandangnya ular. Dengan cara apa? Kasih sabiloto. Untuk meningkatkan kesuburan tanahnya, berarti kita butuh auksin. Auksin itu adalah hormon pertumbuhan. Jenengan carikan pucuk-pucuk daun. Kalau ada, semua daun yang ada di tempatnya jenengan. Jangan cari dari daerah lain. Setelah itu jadi semua, diolah jadi satu, dimasukkan, keluarlah hasil. Bisa untuk jadi ZPT, bisa jadi perangsang buah, bisa juga jadi pembenahan tanah. Nanti petunjuk lengkap Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat di YouTube saya, Bayu Diningrat Pertanian dan Peternakan. Saya 1 tahun yang lalu saya sudah ngajar ini di Jawa Tengah. Jadi materinya ada di sana. Jenengan untung karena jenengan nggak usah dek. 1 tahun yang lalu saya sudah coba di sana. Beserbal ada 19 kabupaten yang sudah melakukannya. Jadi mereka sediakan drum, kita sediakan bahan aktif, mereka sediakan bahan-bahan tambahan. Setelah mereka buat semuanya, kemarin sudah panen 1 kali, ini panen yang kedua bagi mereka yang di Jawa Tengah. Dan alhamdulillah hasilnya bagus. Karena itu saya kembangkan setelah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Di Jawa Timur kita akan roadshow seperti biasa sampai bulan April. Jadi planning saya di bulan Februari saya berharap pabrik pupuk ini sudah mulai ada. Jadi yang beserbal akan tangan, beserbal. Ini yang datang kecamatan atau kabupatennya ini yang datang? Kita sepakat dulu beserbal. Yang buat ini petaninya atau jenengan? Beserbal. Jadi nanti petaninya tinggal tahu enaknya saja. Oke ya. Nanti tolong datanya diserahkan ke kita. Jadi beserbal nanti kasih ke kita. Itu ya. Jadi karena itu kalau untuk pasien kita batasi. Tetapi kalau untuk pertanian sementara jangan peternakan dulu karena yang turun belum bisa peternakan. Yang turun ini cuma bisa pertanian saja. Jadi yang untuk peternakan boleh datang tanya, tapi cuma ditulis atau direkam. Nanti ketika mereka meeting dengan saya akan jawab. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan klinik, kenapa saya dulu minta beserbal itu sampai tingkat desa. Ini alasannya. Pabrik pupuk inilah harapan saya
yang kalau jenengan mampu, inilah yang akan menjadi solusi bagi masyarakat. Saya kembali ke konsep tadi pembuatannya. Kalau bakterinya kita sudah ngambil dari desa itu, maka pupuk ini hanya cocok untuk desa itu. Dan percayalah ke saya, itu adalah pupuk terbaik untuk desa itu. Yang pertama. Yang kedua, seandainya tempat jenengan diserang hama, tikus, hama ulat, hama apapun juga, obat terbaik, saya ulangi deh, obat terbaik adalah tanaman-tanaman yang ada di sekitar sawah jenengan. Saya kasih contoh untuk malam hari ini. Coba, pernah diserang ulat itu atau apa? Pasukan belalang gitu tahu? Pernah diserang belalang? Belalang gitu ya. Seandainya satu petak ini diserang belalang, yang diserang belalang apanya kira-kira? Padinya kan? Daunnya padi kan? Ada nggak rumput tetangga yang diserang belalang? Tahu galengan? Di galengnya itu ada nggak rumput-rumputnya yang dimakan oleh belalang kira-kira? Tidak ada ya. Kenapa kok belalang nggak makan rumputnya? Gak enak, betul ya? Terus apa lagi kira-kira? Kenapa rumputnya kok nggak dimakan? Nggak senang gitu ya? Sekarang seandainya padi jenengan baunya kayak rumput, rasanya kayak rumput, kira-kira dimakan nggak oleh belalang? Kan gampang kan solusinya? Saya ulangi lagi. Ini cara kita supaya jenengan jadi klinik di pertanian. Ini padi dimakan belalang, dimakan tikus, dimakan ulat, dimakan hama. Pertanyaannya adalah, apakah rumput-rumput yang di pinggir juga dimakan? Tidak. Kenapa kok tidak dimakan? Tidak enak. Karena dia tidak suka dan tidak enak, mungkin ya. Nah, seandainya padi jenengan rasanya sama dengan rumput tadi, kira-kira dimakan atau tidak? Tidak. Loh, sekarang kan gampang solusinya. Berarti saya akan membuat padi yang rasanya, baunya seperti rumput. Gimana caranya? Itu ilmu saya yang membuat. Itu yang jenengan buat. Jadi nanti ketika jenengan di rumah Bapak Ibu, petani datang, Pak, tanaman saya diserang hama ini. Jenengan datang ke sawahnya, jenengan ambil beberapa tanaman di sana, jenengan ambil akar tanah sama batang daunnya, diproses di rumah, di blender, kasihkan orangnya, Pak, ini obatnya. Paham maksud saya? Paham. Cocok nggak kira-kira? Pasti cocok. Jenengan nggak bisa produksi langsung 1 ton, jenengan nggak bisa produksi langsung banyak. Jenengan produksi kalau yang namanya ZPT, fungi, insek itu hanya sesuai dengan kebutuhan. Keren nggak kira-kira kalau begitu? Ada nggak perusahaan kira-kira yang akan buat seperti itu? Ada. Siapa yang membuat kayak gitu? Kok lalar gawi? Kan gitu loh. Apalagi harganya murah. Bapak Ibu, ayo kita bantu petani. Kenapa kita harus bantu petani? Kalau jenengan tidak bantu petani, kualat. Kenapa saya katakan kualat? Begini, di beberapa materi saya katakan tani itu adalah tawakal, niat, ibadah. Jenengan tahu tidak rahasianya di dalam pertanian itu apa sebenarnya? Saya jamin depan, orang yang bertani yang niatannya hanya untung, saya jamin dia ngelundung. Saya sudah ketemu bos besar pertanian. Ketika mereka melakukan konsep yang salah tentang pertanian, ngelundung. Hasilnya apa? Untung besar habis, untung besar habis, untung besar habis. Akhirnya kita nyebutnya Pak Pok. Tetapi di dalam pertanian yang sebenarnya, yang
kalau saya singkat adalah tawakal niat ibadah. Petani itu adalah mencari orang-orang yang serius. Petani adalah mencari orang-orang yang bertanggung jawab. Petani mencari orang-orang yang betul-betul punya mental pejuang. Kenapa saya butuhkan ini? Kalau ini kita biarkan, generasi akan belakang jenengan, putra-putra jenengan akan habis, tidak ada menjadi petani. Sekarang sudah terbukti. Saya tadi ketemu petani dari Ponorogo tadi siang, penyuluh pertanian. Ketika saya temui, dia bilang, "Pak, kenapa di sini molor? Cari tenaga tanam nggak ada, Pak." Jadi kita nunggu tenaga tanam giliran. Kalau anak-anak muda kita tidak libatkan, maka yang terjadi adalah pertanian akan bubar. Kalau petani akan bubar, kita mau makan ya tetap makan nasi. Kita akan impor paling gampang. Karena apa? Alasannya dari luar lebih murah daripada di tempat kita. Nah yang konyol kan satu, kenapa di luar negeri bisa bikin yang murah, di Indonesia tidak bisa bikin yang lebih murah? Ada satu, ilmunya tidak nutut. Kenapa ilmunya tidak nutut? Kenapa sih anak itu sekolahnya dari TK, SD, SMP, SMA? Coba aja anak punya baru lahir harusnya TK, sekolah SMA. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Belum gitu ya. Paham maksud saya? Pertanian juga sama. Kalau pertanian itu tidak bertahap, tidak step by step, tidak betul-betul ditekuni, tidak betul-betul dipelajari, saya yakin 100% semua petani gagal. Anak muda perlu ini. Saya kepengen dari Beserbal terutama, ayo bangkit, kita sadar di sini. Ilmu ini tidak bisa labing. Anak TK ketika disuruh belajar di SMP atau SMA, dia tidak ngerti apa-apa, Bapak Ibu. Di sini dijelaskan tentang rumus matematika, di sini gambar balonku ada 5. Pertanian kita juga sama. Di luar negeri sana sudah universitas kelas. Sedangkan kalau di sini cuma tingkatnya SD, SMP lulusannya. Kira-kira gaduh dan dengan teknologi yang akan datang? Tidak ketemu. Karena itu saya minta tolong sekarang, Beserba, ayo bangkit. Jenengan ini loh, saya kepengen jadikan contoh. Itu amal jenengan. Jenengan bisa ngasih uang banyak ke orang, tapi ketika jenengan ngasih ilmu ke generasi berikutnya, mereka jauh lebih bersyukur. Saya betul-betul maaf ya, kalau saya ngomong kesehatan saya halus sekali Bapak Ibu. Tapi kalau saya ngomong pertanian saya itu terbakar. Jenengan nggak pernah lihat saya ngomong seperti ini kan sebelumnya kan? Kalau jangan dengar saya di radio kan gitu kan. Kalau penyakit saya ngomong begini, wah Bapak Ibu. Betul dong Ji? Tapi kenapa pertanian saya harus ngotot seperti ini? Ini hidup saya. Ini mimpi saya. Sebenarnya hidup saya dan mimpi saya itu paling nggak enak. Loh nggak enak. Ngapain saya ngurusi orang? Ngapain saya pikirkan banyak orang? Ngapain? Tapi tidak bisa, di dalam hati saya tidak bisa bohong. Dan kalau jenengan tahu ketika ada talk show gitu, ada nyeletuk, ada orang tahu-tahu tanyanya pertanian gitu, ada tahu kadang-kadang kan? Nada bicara saya beda enggak kira-kira? Habis ngantuk, itu tahu semangat gitu loh. Langsung menggebu-gebu kan? Karena itu hidup saya. Kenapa sih pertanian yang harus saya tekankan di sini? Kalau semua diracuni Bapak Ibu, pasiennya tambah banyak. Yang antri ini tambah banyak. Jangan pikir jenengan saya senang ketika saya jualan obat banyak. Jualan obat itu tanggung jawabnya besar.